adalah kisah yang menceritakan tentang tangis Gus Ikdam yang pecah di hadapan Nyi Roro Kidul. Sebuah pertemuan yang tak terduga di Istana Laut Selatan mengubah segalanya. Apa yang membuat seorang ulama terharu di tempat yang penuh misteri ini? Mari kita simak kisah lengkapnya yang penuh makna dan membuat kita merinding haru. Malam itu, Gus Ikdam sedang berada di dalam kamarnya, menyelesaikan wirid dan doa-doa yang biasa ia lantunkan sebelum tidur. Hawa malam terasa lebih sejuk daripada biasanya. Angin bertiup perlahan dari jendela pesantren yang sedikit terbuka. Sebentar, ia menatap langit dan merenung tentang segala peristiwa yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Entah mengapa, perasaannya terasa sedikit gelisah. Saat matanya mulai terpejam, Gus Ikdam merasa seolah ia memasuki alam mimpi yang berbeda dari biasanya. Ia melihat dirinya berjalan di sebuah pantai yang luas. Pasirnya putih berkilauan diterpa cahaya bulan, dan ombak bergulung dengan ritme yang tenang. Namun, di kejauhan, terdengar suara lirih yang seolah memanggil namanya, "Gus Ikdam, Gus Ikdam." Suara itu terdengar sayup-sayup, seperti datang dari kejauhan. Gus Ikdam mencoba mencari sumber suara itu. Namun yang ia lihat hanya siluet seorang wanita mengenakan kain hijau, berdiri di tepi pantai dengan anggun. Sosok tersebut tampak misterius, tetapi aura kewibawaannya begitu kuat. Kemudian, terdengar suara lain yang lebih jelas, "Datanglah ke Laut Selatan, kami menunggumu." Sejenak, tubuh Gus Ikdam terasa seperti tersedot ke dalam pusaran air yang tiba-tiba muncul di tengah lautan. Ia terbangun dengan jantung berdebar kencang, dan seketika itu juga ia terjaga dari tidurnya. Keesokan harinya, langit tampak sedikit mendung, seolah menyimpan sesuatu yang akan segera terjadi. Gus Ikdam masih memikirkan mimpi aneh yang ia alami semalam. Apakah itu hanya bunga tidur? Ataukah ada pesan di baliknya? Ketika hendak menuju surau untuk memulai pengajian pagi bersama para santrinya, seorang lelaki tua bertongkat datang menghampirinya. Pakaiannya lusuh, namun wajahnya menunjukkan keteduhan dari seseorang yang telah menjalani perjalanan panjang. "Assalamualaikum, Gus," ucap lelaki itu dengan suara parau. "Waalaikumsalam, Kiai. Dari mana?" tanya Gus Ikdam dengan penuh hormat. Lelaki tua itu menatapnya dalam-dalam, lalu berkata, "Kanjeng Ratu menunggu panjenengan, Gus." Jantung Gus Ikdam berdegup lebih kencang. "Kanjeng Ratu?" pikirnya. Apakah sosok yang dimaksud adalah wanita yang muncul dalam mimpinya? Melihat wajah Gus Ikdam yang penuh tanya, lelaki tua itu tersenyum samar dan berkata lagi, "Ini bukan sembarang undangan. Datanglah ke Laut Selatan, engkau akan memahami semuanya." Sebelum Gus Ikdam sempat bertanya lebih lanjut, lelaki tua itu berjalan pergi. Anehnya, ketika Gus Ikdam menoleh ke arah santrinya untuk bertanya apakah mereka juga melihat lelaki itu, sosoknya telah lenyap begitu saja. Merasa ada sesuatu yang perlu dicari jawabannya, Gus Ikdam memutuskan untuk beristirahat dan menghabiskan malamnya dengan berdoa kepada Allah, memohon petunjuk apakah ia harus memenuhi undangan aneh tersebut. Dalam doanya, hatinya terasa semakin mantap. Ada dorongan kuat yang membuatnya yakin bahwa ini bukan sekadar mimpi atau imajinasi semata. Ini adalah sesuatu yang nyata dan ia merasa bertanggung jawab untuk menghadapinya. Keesokan harinya, ia mengumpulkan beberapa santri yang dipercaya dan menceritakan pengalamannya. Beberapa dari mereka terkejut, namun tidak sedikit yang merasa khawatir. "Gus, tempat itu terkenal angker. Banyak orang yang hilang setelah mencoba mencarinya," kata salah seorang santri. Gus Ikdam hanya tersenyum dan berkata, "Ketika seseorang dipanggil untuk berdakwah, ia tidak boleh takut. Hidayah bisa turun di mana saja, bahkan di tempat yang tidak kita duga." Dengan hati yang mantap, ia memutuskan untuk berangkat menuju pantai yang dimaksud. Cuaca mendadak berubah. Langit yang semula cerah mulai diselimuti awan kelabu. Angin bertiup semakin kencang, membuat dedaunan di pepohonan bergoyang liar. Namun, Gus Ikdam tetap melangkah dengan tenang, percaya bahwa setiap langkahnya sudah ditentukan oleh takdir Allah. Setibanya di pantai, suasana terasa sunyi, namun bukan sunyi biasa. Ada aura yang berbeda, seolah-olah banyak mata mengawasi, meski tidak ada seorang pun di sekitar. Tiba-tiba, dari arah laut, muncul beberapa pria berbaju hijau. Mereka tampak gagah dan berwibawa dengan sorot mata yang tajam. Salah satu dari mereka maju dan berbicara, "Gus Ikdam, perjalanan ini hanya untuk panjenengan. Santri-santri tidak boleh ikut." Gus Ikdam menatap santri-santrinya.
Beberapa tampak ragu. Namun ia menenangkan mereka dengan sebuah isyarat, "Tetaplah di sini dan doakan saya." Tanpa banyak tanya, Gus Ikdam menaiki sebuah perahu kecil yang telah disiapkan di tepi pantai. Aneh, perahu itu tidak didayung oleh siapapun, tetapi bergerak sendiri, seolah dikendalikan oleh kekuatan tak kasat mata. Semakin jauh dari bibir pantai, Gus Ikdam merasakan tubuhnya semakin ringan. Angin laut yang semula dingin perlahan berubah menjadi lebih hangat. Air laut di sekelilingnya berkilauan seperti kristal hijau zamrud. Perasaan aneh mulai merayapi hatinya. Ia merasa seperti berada di dunia yang berbeda, dunia yang hanya bisa dimasuki oleh orang-orang tertentu. Kemudian, dalam sekejap mata, ombak besar muncul dan menggulung perahunya. Namun bukannya tenggelam, Gus Ikdam justru merasa seperti melayang. Saat Gus Ikdam membuka matanya, ia mendapati dirinya berdiri di hadapan sebuah gerbang megah yang berkilauan dengan warna hijau keemasan. Di depannya, berdiri sosok yang selama ini hanya ia dengar dalam legenda. "Selamat datang, Gus Ikdam," ujar suara lembut namun penuh wibawa. Sosok wanita berbusana hijau dengan mata tajam menatapnya. Tak diragukan lagi, inilah Nyi Roro Kidul. Di hadapan Gus Ikdam, berdiri sosok wanita dengan aura luar biasa. Pakaian hijau keemasan yang membalut tubuhnya tampak berkilauan, seolah terbuat dari cahaya. Rambut panjangnya yang hitam legam tergerai indah, sementara matanya tajam, seakan mampu menembus hati siapapun yang menatapnya. Wanita itu tersenyum tipis, lalu berkata dengan suara lembut namun penuh wibawa, "Selamat datang, Gus Ikdam." Gus Ikdam menundukkan kepala sebagai tanda hormat. Ia tidak terburu-buru berbicara, karena ia tahu bahwa dirinya sedang berhadapan dengan sosok yang luar biasa. Banyak cerita dan mitos tentang Nyi Roro Kidul yang beredar di masyarakat. Namun ini adalah pertama kalinya ia melihat langsung sosok yang menjadi legenda itu. "Apakah Kanjeng Ratu memanggil hamba ke tempat ini?" tanya Gus Ikdam dengan suara tenang, meski dalam hatinya ada sedikit ketegangan. Nyi Roro Kidul menatapnya dalam-dalam dan menjawab, "Sudah lama aku ingin mendengar kebenaran langsung dari seorang ulama sepertimu. Aku dan pengikutku haus akan pencerahan." Gus Ikdam tertegun. Ia tidak menyangka bahwa kedatangannya ke tempat ini adalah untuk berdakwah. Siapa sangka seorang penguasa Laut Selatan yang terkenal dalam berbagai kisah mistis ternyata ingin mendengarkan ceramah agama? Namun, Gus Ikdam segera menyadari bahwa hidayah bisa datang kepada siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Allah memiliki caranya sendiri untuk menuntun hambanya menuju kebenaran. Jika itu yang Kanjeng Ratu inginkan, maka dengan senang hati hamba akan menyampaikan ilmu yang hamba miliki, jawab Gus Ikdam dengan rendah hati. Nyi Roro Kidul mengangkat tangannya, dan seketika aula megah di dalam istana dipenuhi oleh makhluk-makhluk yang tak biasa. Beberapa berwujud manusia dengan pakaian hijau kebiruan, sementara yang lain tampak memiliki ciri-ciri mistis, mata yang bersinar, kulit yang berpendar seperti mutiara, bahkan ada yang tubuhnya tampak seperti kabut. Mereka semua duduk bersila di lantai marmer yang berkilauan, menatap Gus Ikdam dengan penuh perhatian. Gus Ikdam menarik napas dalam-dalam, merasa bertanggung jawab untuk menyampaikan dakwah dengan sebaik-baiknya, terlebih kepada mereka yang mungkin belum pernah mendengar ajaran Islam secara langsung. "Islam adalah agama rahmatan lil alamin," ucapnya dengan suara lembut namun tegas. Agama yang membawa kasih sayang bagi seluruh alam, baik bagi manusia, jin, maupun makhluk-makhluk lain yang tidak kasat mata. Seisi aula terdiam, mendengarkan dengan seksama. Gus Ikdam melanjutkan, "Di dunia ini tiada yang abadi selain Allah. Semua makhluk, setinggi apapun kedudukannya, tetap akan kembali kepadanya, sebab hanya Dialah yang maha kekal. Sementara kita hanyalah hamba yang harus tunduk dan patuh kepadanya." Tiba-tiba, seorang pria berwajah seram yang duduk di barisan depan mengangkat tangannya. Matanya tampak berkaca-kaca, seolah kata-kata Gus Ikdam baru saja menyentuh hatinya. "Apakah masih ada jalan bagi kami untuk kembali?" tanya pria itu dengan suara bergetar. Gus Ikdam menatapnya dengan penuh kasih sayang. "Allah Maha Pengampun. Selama kita benar-benar ingin kembali kepadanya, pintu taubat selalu terbuka." Hening menyelimuti ruangan. Beberapa makhluk mulai menundukkan kepala, sementara yang lain tampak berpikir dalam. Gus Ikdam melanjutkan, "Banyak di antara kita yang merasa sudah terlanjur jauh dari cahayanya. Kita merasa tak layak kembali, seolah dosa-dosa kita terlalu besar untuk diampuni. Tetapi ketahuilah,
Allah tidak pernah menutup pintu bagi hambanya yang ingin bertobat. Mendengar itu, beberapa makhluk di aula mulai menangis. Isak tangis terdengar lirih, namun sangat jelas. Mereka yang selama ini terjebak dalam dunia gaib mungkin tak pernah berpikir bahwa masih ada harapan untuk mereka kembali kepada cahayanya. Tiba-tiba, Nyi Roro Kidul yang sejak tadi diam, mengangkat wajahnya. Ada kilatan emosi di matanya yang sebelumnya tenang. "Jika aku ingin mengenal Islam lebih dalam, apa yang harus aku lakukan?" tanyanya. Suasana mendadak menjadi sangat hening. Semua mata tertuju pada Gus Ikdam. Gus Ikdam tak kuasa menahan haru. Ia tidak pernah menyangka bahwa malam ini, di tempat yang selama ini dikenal penuh misteri, ia akan mendengar pertanyaan seperti itu. Dengan suara bergetar, ia menjawab, "Mulailah dengan mengenal kalimat tauhid, La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah." Nyi Roro Kidul menutup matanya, seolah sedang mencerna setiap kata yang diucapkan oleh Gus Ikdam. Beberapa pengikutnya mulai berbisik-bisik, dan yang mengejutkan, beberapa di antaranya bahkan mulai mengucapkan kalimat tauhid dengan lirih. Air mata mulai menggenang di mata Gus Ikdam. Ia tak pernah menangis di hadapan banyak orang, tetapi kali ini berbeda. Ini adalah air mata kebahagiaan, air mata hidayah yang turun di tempat yang tak pernah disangka. Gus Ikdam membiarkan suasana dalam aula Istana Laut Selatan berlangsung, tanpa terburu-buru untuk berbicara. Ia tahu bahwa dakwah bukanlah soal memaksakan kehendak, melainkan membimbing dengan penuh kesabaran. Perubahan sejati tidak terjadi dalam sekejap. Beberapa waktu kemudian, seorang pria bertubuh besar dengan mata merah menyala mendekat. Suaranya berat dan dalam, namun kali ini terdengar lebih lembut. "Aku telah mengabdi kepada Kanjeng Ratu selama berabad-abad. Aku merasa bahwa jalan yang kami tempuh bukanlah jalan yang benar. Tapi apakah seorang seperti aku masih bisa mendapatkan ampunannya?" tanya pria itu dengan suara gemetar. Gus Ikdam tersenyum lembut. Allah tidak melihat masa lalu seseorang, tetapi niat dan usaha untuk kembali kepadanya, jawabnya dengan tenang. Pria itu terdiam. Air matanya mulai mengalir, jatuh ke lantai marmer yang berkilauan. Isak tangis mulai terdengar dari beberapa makhluk lain di ruangan itu, yang juga merasakan hal yang sama. Mereka yang selama ini terasing dari kasih sayang Tuhan, terjebak dalam kehidupan yang mereka anggap tidak mungkin diubah, kini mulai merasakan adanya harapan. Nyi Roro Kidul akhirnya membuka matanya, menatap para pengikutnya dengan sorot mata yang tidak biasa, seolah ada sesuatu yang telah berubah dalam dirinya. "Jika aku ingin membawa pengikutku menuju cahaya, apakah ada jalan bagi kami?" tanyanya dengan suara yang tegas. Seluruh ruangan terkejut. Mereka tidak menyangka pertanyaan itu akan keluar dari mulut pemimpin mereka sendiri. Gus Ikdam menarik nafas dalam-dalam. Islam adalah agama yang luas, tidak ada yang dikecualikan dari rahmatnya. Selama ada keinginan untuk kembali, jawabnya dengan penuh keyakinan. Suasana di istana semakin larut dalam keheningan mendalam. Cahaya kehijauan yang mengisi ruangan kini berubah menjadi lebih lembut, dan aura yang sebelumnya terasa begitu menekan perlahan-lahan berubah menjadi lebih damai. Beberapa makhluk mulai berbisik, seolah mencoba memahami perubahan yang sedang terjadi. Mereka yang hidup dalam dunia mistis, yang penuh dengan rahasia dan mitos, kini dihadapkan pada sesuatu yang belum pernah mereka pikirkan sebelumnya. Sebuah kesempatan untuk mengenal keesaan Allah. Nyi Roro Kidul melangkah mendekati Gus Ikdam, wajahnya tetap menunjukkan keanggunan dan kewibawaan. Namun, kali ini ada tanda-tanda kebimbangan di matanya yang perlahan memudar. "Aku telah menjaga dunia ini selama berabad-abad. Aku telah mengikat janji dengan para leluhur, menjalankan tugas yang dipercayakan kepadaku. Tapi jika ini adalah kebenaran, bagaimana aku bisa melepaskan semuanya?" tanya Nyi Roro Kidul dengan nada lembut. Gus Ikdam menatapnya dengan penuh kelembutan. Tidak ada yang mengatakan perjalanan ini mudah, tetapi setiap langkah menuju kebaikan akan selalu dibimbingnya. Tiba-tiba, seorang pengikut Nyi Roro Kidul yang tampak gelisah maju ke depan dengan suara bergetar. "Aku ingin mengucapkannya, Gus. Aku ingin mengenal Islam lebih dalam," katanya dengan penuh keyakinan. Gus Ikdam tersenyum dan membimbingnya untuk mengucapkan syahadat. "Ucapkanlah dengan hati yang tulus. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah," kata Gus Ikdam dengan lembut. Makhluk itu mengucapkan kalimat syahadat dengan suara yang jelas. Begitu kalimat itu selesai, tubuhnya tampak bersinar, seolah cahaya baru menyelimutinya.
Beberapa makhluk lain yang menyaksikan itu mulai saling pandang. Mereka yang sebelumnya ragu kini mulai merasa yakin dan maju satu persatu untuk mengikuti langkah yang sama. Tangis haru terdengar di sudut-sudut ruangan. Bahkan para penjaga istana yang sebelumnya tampak gagah dan tak tergoyahkan kini menundukkan kepala, merasakan sesuatu yang baru dalam hati mereka. Nyi Roro Kidul masih berdiri di tempatnya. Namun ada sesuatu dalam dirinya yang bergejolak. Ia menatap para pengikutnya dan kemudian beralih menatap Gus Ikdam. "Aku butuh waktu," katanya pelan. Gus Ikdam mengangguk dengan penuh pengertian. Hidayah adalah perjalanan. Setiap hati memiliki waktunya sendiri untuk menerima cahaya. Melihat satu persatu pengikut Nyi Roro Kidul mengucapkan syahadat, air mata Gus Ikdam akhirnya jatuh. Ia bukanlah orang yang mudah menangis. Namun pemandangan ini benar-benar membuat hatinya luluh. Di tempat yang selama ini dianggap angker dan penuh misteri, di hadapan makhluk-makhluk yang selama ini dijauhi manusia, kalimat tauhid kini bergema. Nyi Roro Kidul berjalan perlahan menuju singgasana, duduk dengan tatapan penuh renungan. "Aku akan merenungkan semua ini," katanya pelan. Gus Ikdam tahu bahwa malam ini ia telah menyelesaikan tugasnya. Ia tidak bisa memaksakan hidayah. Namun ia telah menanamkan benihnya. Sisanya adalah urusan Allah. Dengan perasaan yang campur aduk, ia bersiap untuk kembali ke dunia manusia, setelah menyaksikan begitu banyak makhluk mengucapkan syahadat. Namun ia juga menyadari bahwa tugasnya belum selesai, karena masih ada satu sosok yang belum mengambil keputusan. Nyi Roro Kidul, Sang Ratu Laut Selatan, masih duduk di singgasana, diam dalam perenungan panjang. Ia menyaksikan satu persatu pengikutnya beralih ke jalan tauhid, sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun, dirinya sendiri masih diliputi kebimbangan. Gus Ikdam menatap Sang Ratu dengan penuh harapan. "Kanjeng Ratu, aku tidak ingin memaksamu, tapi aku yakin hatimu sedang mencari kebenaran. Jangan biarkan keraguan menghalangimu dari cahaya," ucapnya lembut. Nyi Roro Kidul menghela napas. Matanya yang selama ini tajam dan penuh wibawa kini menyeratkan pergolakan batin yang mendalam. "Aku telah terikat dengan dunia ini selama berabad-abad. Jika aku menerima ajaranmu, apa yang akan terjadi padaku? Haruskah aku meninggalkan semua ini?" Gus Ikdam tersenyum lembut. Islam tidak meminta seseorang untuk meninggalkan kewajibannya, tetapi membimbing agar ia menjalankan tugasnya dengan penuh kebaikan dan keberkahan. Jika engkau masih memiliki amanah di dunia ini, jalankanlah dengan keadilan dan kasih sayang. Sang Ratu terdiam. Ia tahu malam ini adalah titik penting dalam hidupnya. Malam di mana ia harus memilih jalan yang akan menentukan masa depannya. Di luar, lautan bergelombang dengan tenang. Angin yang sebelumnya terasa berat dan menekan kini berhembus lebih lembut, seolah mengikuti perubahan yang terjadi di dalam istana. Para pengikut Nyi Roro Kidul yang telah mengucapkan syahadat merasakan ketenangan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Mereka menundukkan kepala, bersujud untuk pertama kalinya dalam hidup mereka. Gus Ikdam menatap pemandangan itu dengan hati penuh syukur. Ia melihat cahaya keimanan menyelimuti tempat yang selama ini dikenal penuh misteri. Namun, di tengah semua itu, ia masih menunggu jawaban dari Sang Ratu. Akhirnya, Nyi Roro Kidul berbicara dengan suara pelan. "Waktuku belum tiba," katanya. "Aku butuh waktu untuk memahami semua ini. Tapi aku berjanji akan mencari kebenaran dengan hati yang terbuka." Gus Ikdam mengangguk penuh pengertian. Ia tahu bahwa hidayah adalah perjalanan yang berbeda bagi setiap orang. Tidak semua orang bisa menerima cahaya dalam sekejap. Suasana di istana mulai berubah. Aura dingin dan misterius berganti menjadi kehangatan dan ketenangan. Nyi Roro Kidul berdiri dari singgasananya dan melangkah mendekati Gus Ikdam. "Aku berterima kasih padamu, Gus. Kau telah membawa cahaya ke tempat ini. Segala puji bagi Allah. Aku hanya perantara, Kanjeng Ratu," jawab Gus Ikdam. Dengan gerakan tangan, Sang Ratu memberi isyarat kepada salah satu pengikutnya. Sosok itu lalu membawa sebuah kotak kecil berwarna hijau dan menyerahkannya kepada Gus Ikdam. "Terimalah ini sebagai tanda terima kasihku," ujar Nyi Roro Kidul. Namun, Gus Ikdam menggeleng. "Maaf, Kanjeng Ratu. Aku tidak bisa menerima pemberian ini. Aku datang bukan untuk mencari imbalan, tapi untuk menyampaikan pesan kebenaran." Nyi Roro Kidul menatapnya dengan kagum. "Sungguh,
Aku semakin yakin bahwa kau adalah pembawa cahaya sejati. Gus Ikdam tersenyum dan meminta izin untuk kembali. Dengan gerakan tangannya, sang ratu menciptakan cahaya putih yang perlahan menyelimuti tubuh Gus Ikdam. Dalam sekejap, ia telah kembali ke dunia manusia. Ketika membuka mata, Gus Ikdam mendapati dirinya berdiri di atas pasir putih, ditemani suara deburan ombak. Langit masih gelap, tetapi bintang-bintang bersinar lebih terang dari sebelumnya. Beberapa santri yang menemani perjalanannya tampak terkejut. Gus, sampean tadi kemana? Kami mencarimu. Gus Ikdam hanya tersenyum. Ia tahu tak semua orang bisa memahami apa yang baru saja ia alami. Ia menepuk bahu para santri dan berkata, "Aku baik-baik saja. Ayo kita kembali." Namun, sebelum mereka melangkah pergi, sesuatu yang aneh terjadi. Di permukaan laut, cahaya hijau lembut berpendar sejenak, lalu menghilang. Gus Ikdam tersenyum. Ia tahu itu adalah tanda dari Nyi Roro Kidul. Sebuah isyarat bahwa sang ratu benar-benar akan mencari kebenaran. Para santri yang melihatnya hanya bisa bertanya-tanya, tetapi Gus Ikdam tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Baginya, cukup Allah yang mengetahui apa yang telah terjadi. Perjalanan ke Istana Laut Selatan mengajarkan Gus Ikdam banyak hal. Ia semakin menyadari bahwa hidayah bisa datang kepada siapa saja, bahkan mereka yang selama ini dianggap berada di luar jangkauan kebenaran. Ia juga semakin yakin bahwa tugas seorang dai bukanlah memaksa, tetapi membimbing dengan kelembutan. Sejak malam itu, Gus Ikdam melanjutkan dakwahnya dengan semangat yang lebih besar. Namun, ada satu hal yang tidak pernah ia ceritakan kepada siapapun, tentang cahaya hijau yang ia lihat di laut malam itu dan tentang janji yang dibuat oleh Nyi Roro Kidul. Di dasar samudra yang luas, seorang ratu masih duduk di singgasananya, menatap lautan yang tenang dengan hati penuh renungan. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa untuk mendukung saluran ini dengan menekan tombol subscribe, like dan share video ini, agar semakin banyak orang yang bisa menikmati cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.